Assalamualaikum anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi tentang bukti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu diharapkan peserta didik dapat menganalisis cabang iman, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang. Yang kedua yaitu mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang, sehingga dapat meyakini bahwa cabang iman tersebut adalah bagian dari ajaran agama. Yang ketiga yaitu membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Bukti beriman kepada Allah. Iman itu memiliki 63 cabang atau bagian. Di antara cabang iman yang akan dibahas pada materi kali ini ada 4, yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutupi aib orang lain. Yang pertama yaitu memenuhi janji. Apa itu janji? Salah satu bukti berimannya seseorang adalah memenuhi janji, dan ia menjadi bagian dari akhlak terpuji yang seharusnya menghiasi pribadi setiap orang beriman. Adapun padanan kata janji dalam bahasa Arab yaitu aqad. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 34 yaitu, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Pembagian janji. Janji terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, janji kepada Allah, dan yang kedua, janji kepada manusia. Janji kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172 yaitu, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang, anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Yang kedua yaitu janji kepada manusia. Seperti sabda Rasulullah SAW, setiap syarat ikatan janji yang tidak sesuai dengan kitabullah menjadi batil meskipun 100 macam syarat. Hadis diriwayat Al-Bukhari dan Muslim. Manfaat memenuhi janji, yang pertama yaitu mendapatkan predikat sebagai muttaqin dan menjadi sebab tergapainya sifat muttaqin. Yang kedua yaitu menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketentraman, serta jauh adanya konflik dan perselisihan. Ketiga yaitu menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik dari pihak muslim atau non-muslim. Dan yang terakhir itu dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Yang kedua itu adalah mensyukuri nikmat. Syukur menurut bahasa berarti membuka atau menampakkan. Lawan dari syukur adalah kufur yang berarti menutup dan menyembunyikan. Terdapat pada Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Contoh mensyukuri nikmat itu bisa dengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Caranya adalah menggunakan segala nikmat tersebut sesuai dengan tujuan nikmat itu diberikan. Ayo, kalian sudah mengucapkan syukur belum hari ini? Apa sih keuntungan dari bersyukur? Bersyukur itu bisa membuat kita jauh lebih produktif, lebih bahagia dan optimis, dan manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Yang ketiga itu menjaga lisan. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan 3 hal yaitu fitnah, ghibah, dan buhtan yang menjerumuskan diri sendiri, pihak lain, bahkan sampai level negara dan dunia. Dalam Al-Quran, kata fitnah memiliki beberapa arti, antara lain cobaan, ujian, musibah, dan ada juga yang berarti siksa di akhirat. Seperti yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 217, yang artinya siksa bagi orang kafir kelak di akhirat lebih besar daripada pembunuhan. Adapun ghibah. Ghibah adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir, sesuatu yang tidak disenanginya, termasuk yang dibicarakan itu sesuai dengan keadaan orang yang dibicarakan. Dan yang terakhir adalah buhtan. Buhtan adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. Pentingnya menjaga lidah. Lidah atau lisan bisa dikatakan sebagai bagian anggota tubuh yang sangat berharga. Betapa tidak, melalui lisan yang tidak tertata muncul pertengkaran dan perselisihan. Lisan juga bisa membuat malapetaka yang besar, bahkan pembunuhan yang tidak terkira akibatnya.
Selanjutnya, penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa mulai dari hitungan yang kecil sampai mencapai ribuan bahkan jutaan. Dan yang keempat adalah menutupi aib orang lain. Aib adalah cela, cacat, nista, noda, atau perilaku hina. Begitu beratnya keburukan akibat aib yang dibuka. Maka siapapun kita, jika mengetahui aib, maka hendaklah kita menutupinya dan menyimpan rapat-rapat aib tersebut. Jangan sampai malah disebar ke khalayak ramai. Karena jika kita sendiri mempunyai aib, inginnya aib itu disimpan rapat-rapat dan enggan jika aib itu tersebar, kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali menutup aib hambanya. Lalu, kenapa banyak manusia malah membuka aib sesamanya? Setiap manusia tampil dengan kelebihan dan kekurangan. Itu sifat dasar yang dimiliki setiap orang. Hal terbaik yang dapat dilakukan seseorang sepanjang hidupnya adalah terus menemukan kelebihan dan di saat yang bersamaan mampu mengurangi kekurangan dirinya. Di antara kekurangan itu muncul aib-aib yang harus ditutupi dikarenakan berbagai macam sebab dan alasan. Macam-macam aib. Aib dibagi menjadi dua, yaitu aib zohir dan aib tersembunyi. Aib zohir adalah aib yang nampak. Contohnya, buah-buahan yang busuk atau meleber yang kelihatan cacatnya. Dan yang kedua yaitu aib tersembunyi adalah aib yang tidak nampak. Ambil contoh seperti beras yang sudah dicampur antara beras premium, beras super, dengan golongan yang biasa. Atau kacang-kacangan yang bagus atasnya sementara yang bawah kondisinya kurang baik. Semuanya tidak kelihatan jika tidak diurai atau dibuka semuanya. Aib dan media sosial. Dunia modern dengan kecanggihan teknologinya, melalui teknologi manusia dapat memudahkan hidupnya dan juga dapat menambah beban bagi manusia tersebut. Pentingnya teknologi itu tetap dipandu norma agama dan aturan moral, sehingga orang tidak mudah menyalahgunakan teknologi. Di antara penyalahgunaan teknologi adalah orang begitu mudah membuka aib orang lain. Hal ini boleh jadi dilatar belakangi adanya persaingan, persinggungan, bahkan sifat iri dengki. Saat ini orang begitu mudah menyumbangkan nama baik dan martabatnya dari penyalahgunaan media sosial, baik WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lainnya. Islam membimbing kita bahkan sejak kecil. Kita diajarkan untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Jika melakukannya, segera bertaubat agar aibnya terkikis, sehingga hidupnya lebih produktif dan optimal. Selesai sudah pembelajaran hari ini, semoga anak-anak semua dapat memahami apa yang tadi dijelaskan. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.